Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fatim alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadi min khalqika faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walaka syukru ya rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sholli Allahumma ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, serta berlimpah berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada video kali ini saya akan mencoba mengambil inspirasi ya dari cerita tentang seorang ibu yang punya putri ya, yang sudah sedang berkuliah ya, katakan mahasiswi begitu. Suatu hari pada saat putrinya pulang ya ke kampung dalam rangka liburan ya, liburan kuliah ya, liburan semester atau liburan liburan ya, liburan semester begitu kalau di perkuliahan. Kemudian suatu sore saat bersantai di rumah, kebetulan hujan baru saja selesai, baru saja reda ya, suasana sejuk ya di sekitar rumah, suasana nyaman di sekitar rumah. Kemudian sang ibu mengajak bercengkrama kepada putrinya ya. Dia berkata, "Nak, kita keluar rumah ya, cari suasana yang segar setelah hujan ya." Kemudian si anak mengiyakannya dan mereka berdua keluar berjalan-jalan di sekitar rumah. Kebetulan area rumahnya di pedesaan sehingga masih sangat asri, sangat nyaman, segar ya, ada kebun, ada hewan-hewan ternak dan lain sebagainya ya. Nah, dalam suasana santai sambil berjalan-jalan seusai hujan itu, si ibu bertanya, "Nak, ya, itu sih hewan apa?" Ya. Ibu bertanya sambil menunjuk ke seekor angsa. Ya, "Ibu kenapa? Itu kan angsa, Ibu. Apa nggak tahu gimana sih Ibu? Pertanyaannya nggak bermutu." Begitu, ya, celoteh si putrinya itu. Lalu kemudian ibunya tidak menghiraukan dan bertanya lagi, ya, sambil menunjuk kepada hewan yang lain. "Nah, kalau yang itu apa?" Kemudian sambil menunjuk ke seekor induk ayam yang sedang
ya membawa anak-anaknya mencari makan begitu ya, mengoreh-ngoreh apa namanya, rumput-rumput ya di kebun sekitar rumah ya sang ibu. Kemudian si anak kembali lagi berceloteh sambil bernada tinggi, "Ibu, nggak bermutu pertanyaannya, masa sih yang kayak gitu aja ditanyain sama Nanda," begitu. Kemudian si ibu menunjuk lagi ya ke sebuah pohon ya yang rindang, yang besar ya, pohon mangga begitu. Lalu kemudian bertanya, "Nah, kalau itu pohon apa?" Untuk ketiga kalinya putrinya nampak mulai emosi, mulai marah. "Ibu, udahlah, nggak usah jalan-jalan lah, nggak nyaman. Yang kayak gitu aja ditanyain, nggak bermutu pertanyaannya," ya. Kemudian si ibunya nggak menghiraukan. Lalu dia kemudian bertanya keempat kalinya ya sambil menunjuk ke kandang kambing ya, kandang embek. "Nah, kalau itu hewan apa? Kok makannya rumput, Cina?" Ya. Kemudian si putrinya tambah marah ya. Tentu udah 4 kali pertanyaannya nggak bermutu, dianggap tidak bermutu ya. Apalagi putrinya ini kuliah kan, putrinya ini kan anak mahasiswi begitu ya, anak mahasiswi kuliah, sehingga mendengarkan pertanyaan-pertanyaan ibunya yang seperti itu ya jelas marah ya, dianggap apa, pertanyaan yang tidak bermutu ya. "Ibu, udah 4 kali ibu bertanya nggak bermutu, apa sih maksudnya ibu?" Kemudian si ibunya ya sambil santai, pelan-pelan dia berkata, "Nak, dahulu kamu waktu kecil sering bertanya apapun kepada ibu, tentang apapun yang kamu lihat, tentang apapun yang kamu pegang, ya, selalu bertanya, 'Ini apa, Bu? Ini apa, Bu? Ini apa, Bu?' Dan kadang kamu tidak bertanya pun ibu menjelaskan, ini apa saja ya. Ibu menjelaskan tentang apa yang kita lihat, apa yang kita pegang ya, apa yang Nanda temukan, ibu menjelaskan. Dan ketika kamu bertanya dengan pertanyaan yang sungguh sangat menjengkelkan bagi ibu saat itu, tapi ibu tidak merasa itu adalah menjengkelkan ya. Demikian, Nak. Jadi kadang orang tua atau ibu dalam hal ini ya bersabar sangat luar biasa menghadapi anak-anaknya, sementara kadang anak tidak mampu untuk bersabar, bersikap baik, berkata dan bertutur yang bijak, berkata dan bertutur yang sopan kepada ibunya. Atau bahkan ya banyak sekali anak-anak sekarang yang tidak bisa menahan emosinya di hadapan ibunya, di hadapan orang tuanya. Tak sedikit di antara mereka anak-anak zaman sekarang ini kadang bernada tinggi, ya bahkan berani membentak orang tuanya. Ya, padahal secara pendidikan anak-anak sekarang ini melebihi pendidikan orang-orang tua dahulu. Orang tua dahulu ya hanya berpendidikan dasar, namun mereka sungguh sangat berkualitas di dalam bertutur, di dalam bersikap, dan di dalam berperilaku ya terhadap putra-putrinya. Baik ya, ini sepenggal kisah yang tidak ada narasumbernya ya. Ini hanya mungkin sekedar imajinasi saja ya, ilustrasi saja ya, tapi mudah-mudahan ya kisah ini menginspirasi bahwa tak jarang ya anak-anak walaupun berjumlah 3 orang, 4 orang, 5 orang, bahkan satu losin anak ya, 12 anak tidak bisa ya berbuat sabar menghadapi kedua orang tuanya, tapi kedua orang tua sangat-sangat bersabar di dalam melayani, mendidik, membimbing 12
putra-putrinya. Ini hebatnya orang tua. Oleh karena itu mari seyogianya kita berperilaku sopan santun, berperilaku bertutur kata yang baik, yang bijak, bersikap bertutur kata yang lembut terhadap kedua orang tua sebagai wujud dari pengamalan ayat Allah Subhanahu wa taala, diantaranya wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu ya berbuat baiklah ya. Baik, semoga ini menjadi inspirasi buat kita semuanya, wabil khusus buat generasi muda, buat anak-anak atau buat siapapun ya yang mempunyai mempunyai keinginan atau harapan untuk hidup lebih baik lagi, hidup lebih berkah lagi, mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan keberkahan-keberkahan dalam hidup. Ingat, kedua orang tua kita adalah ibarat jimat ya buat kita ya. Kedua orang tua kita adalah merupakan sumber kebahagiaan kita. Kedua orang tua kita adalah merupakan sumber keberhasilan kita. Siapapun orangnya yang memperlakukan orang tuanya dengan baik, insya Allah akan memperoleh keberhasilan, keberkahan di dalam kehidupannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf, saya kalau berpenampilan pakaian kerja ini biasa, ini pagi-pagi mau bekerja, menyelesaikan ya banyak hal yang berkaitan dengan rapih-rapih lingkungan pesantren ya. Ada pasir yang perlu saya bereskan, ada bata merah yang perlu saya bereskan, ada ya banyak hal yang perlu saya bereskan agar kenyamanan suasana pesantren bisa diperoleh bagi anak-anak santri yang belajar di sini. Demikian, kami mohon dukungannya, tonton selalu ya, like, kemudian bagikan, share kepada teman-teman, pada relasi Anda agar bermanfaat ya. Video ini bisa ditonton oleh orang banyak ya. Subscribe sebagai bentuk dukungan Anda kepada pesantren kami ya. Demikian, akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumat berkah, Jumat berkah, Jumat berkah 1 November ini ya, 1 November 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.